Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Dalam acara Sapaan Gembala hari ini, saya, Pendeta Emeritus Samuel Cahyadi, anggota Jemaat GKI Mercy Indah Surabaya, mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 1-11 dengan tema menghadapi ketakutan kita yang terbesar. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi, karena Engkau telah memberikan kepada kami firman-Mu yang tertulis, Alkitab yang kami miliki, dan Roh Kudus-Mu mendiami hati kami. Dengannya Engkau mengajar, menuntun, dan membimbing kami. Sementara kami membaca dan merenungkan firman-Mu, dampingi kami, singkapkan kebenaran-Mu. Berilah kepada kami pengertian, hidupkanlah iman dan ketaatan kami kepada Engkau. Karena beralaskan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 1-11, kita membaca demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu akan Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentu pernah merasa takut. Rasa takut adalah hal yang wajar terjadi kepada setiap orang. Justru aneh kalau ada orang yang tidak memiliki rasa takut. Setiap orang mempunyai ketakutannya sendiri-sendiri. Ada yang takut dengan kegelapan, ada yang takut gagal, ada yang takut tidak menikah, ada yang takut tidak punya masa depan, dan lain sebagainya. Di balik semua ketakutan-ketakutan kita itu, ada dua ketakutan terbesar yang dihadapi manusia. Takut mati dan takut hidup. Ada orang-orang yang takut mati. Bahkan ada yang sangat takut akan kematian. Tabu bagi mereka mendengar istilah mati atau kematian. Mereka tidak siap dengan kematian. Mereka membayangkan kematian sebagai sesuatu yang tragis dan mengerikan. Sebaliknya, ada yang tidak tahan menghadapi realita hidup. Mereka menghadapi kenyataan bahwa hidup itu ternyata sukar, keras,
dan tidak menentu. Ada banyak faktor X yang menghadang. Mereka takut, mereka lelah, dan mereka lari dari realita hidup. Saat ini, hampir seluruh manusia di seluruh dunia mengalami ketakutan akibat merebaknya virus COVID-19. Karena virus COVID-19 menakutkan karena penyebarannya yang begitu cepat dan secara tidak kelihatan. Ia bukan hanya menyerang kesehatan kita, nyawa kita, tetapi ia juga menghancurkan relasi sosial, kehidupan bermasyarakat, kehidupan ekonomi, pendidikan, politik, seluruh aspek kehidupan kita terserang oleh virus COVID-19. Begitulah, ada orang yang takut mati, ada orang yang takut hidup. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita tidak perlu takut mati maupun takut hidup. Yesus Kristus yang mati tersalib dan bangkit pada hari yang ketiga memperlengkapi kita untuk menghadapi dan mengatasi kedua ketakutan tersebut. Betapa sulitnya dan kerasnya pun jalan hidup kita. Betapa susah dan sedihnya pun kita karena kehilangan-kehilangan yang kita alami. Kehilangan apapun juga. Kebenaran yang paling mendasar dari iman Kristiani kita adalah Yesus Kristus itu pemenang atas kematian dan atas hidup. Dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus Kristus memperlengkapi kita untuk menghadapi kematian. Apabila Anda tidak takut mati, dengan sendirinya Anda pun tidak takut hidup. Mereka-mereka yang hidupnya diwarnai ketakutan-ketakutan, pada umumnya disebabkan karena mereka tidak siap untuk mati. Apa Anda siap untuk mati? Atau ketakutan akan kematian masih melanda kalbu? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus menjadikan kita siap untuk mati. Rasul Paulus bersaksi, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kata-kata seorang yang menghadapi kematian dengan kepastian dan dengan keyakinan iman. Anda dan saya dapat berkata dan menghadapi kematian seperti Rasul Paulus, dalam keyakinan, dalam kepastian. Kita semua sedang dalam proses mati. Bahkan dapat terjadi Anda dan saya mati lebih awal daripada yang Anda dan saya perkirakan. Kita menyangka bahwa kita akan hidup lama dan menikmati hidup ini. Dan tahu-tahu kematian menghadang perjalanan hidup kita. Tetapi sebagai umat percaya kita tidak perlu mengingkari fakta kematian. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati membebaskan kita dari ketakutan akan realita kematian. Dengan kematiannya di atas kayu salib, Yesus menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Dengan cara itu, Yesus membebaskan orang-orang yang seumur hidupnya diperbudak karena takut kepada kematian. Begitulah kesaksian penulis kitab Injil Ibrani di dalam Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Kebangkitan Yesus Kristus memproklamirkan hidup tidak berakhir dengan kematian. Bagi pengikut Kristus, kematian adalah pintu menuju bentuk kehidupan yang lain, kehidupan kekal. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus menyiapkan Anda dan saya untuk menghadapi dan menerima realita kematian. Di dalam dan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Anda dan saya tidak perlu takut mati. Ada orang-orang yang takut mati. Tetapi ada juga orang yang tidak takut mati.
kita juga dapat menemukan orang-orang Kristen yang berani mati bagi Kristus. Ada yang memang benar-benar berani menghadapi kematian. Akan tetapi ada banyak orang yang berani mati karena mereka takut hidup. Takut menghadapi realita hidup yang sukar, yang keras, dan tidak menentu ini. Mati bagi Kristus itu mudah. Hidup bagi Kristus itu yang tidak mudah. Sadhu Sundar Singh, seorang hamba Tuhan dari India, pernah mengatakan, mati untuk Kristus itu mudah, tetapi hidup bagi Kristus itu sulit. Mati bagi Kristus hanya memerlukan waktu kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Tetapi untuk hidup bagi Kristus, kita perlu mati tiap-tiap hari. Mati menyalibkan ego kita. Ada banyak orang yang berani mati, juga mati bagi Yesus Kristus. Karena mereka takut untuk hidup. Hidup bagi Yesus Kristus. Orang Kristen sesungguhnya haruslah menjadi orang yang siap baik untuk mati maupun untuk hidup. Orang Kristen sejatinya adalah orang yang berani menghadapi dan menerima realita hidup, betapapun buruknya realita tersebut. Dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus Kristus memberikan kepastian pengampunan. Kita tidak perlu takut dengan kegagalan, dengan kejatuhan, dengan keterbatasan, dan lain sebagainya. Karena di dalam Yesus Kristus selalu ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ada jaminan pengampunan. Allah menjanjikan Anda kekuatan. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus membuka pintu untuk kehadiran dan kuasa Roh Kudus dalam hidup Anda dan saya. Kita mempunyai kekuatan untuk hidup. Apapun yang menghadang jalan hidup kita, siapapun yang mesti kita hadapi, kita mampu menghadapinya. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita tidak takut, tetapi karena kita tidak menghadapinya seorang diri, melainkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Kehadiran Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, dalam diri Roh Kudus, itulah yang menyingkirkan ketakutan-ketakutan kita. Takut akan kematian, takut akan kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan kematian-Mu di kayu salib, Engkau telah membebaskan kami dari hukuman yang layak kami terima. Engkau memberikan kami pengampunan dan hidup yang kekal. Dengan kebangkitan-Mu dari kematian, Engkau telah mengalahkan musuh yang paling kami takuti, yaitu kematian. Dengan kebangkitan-Mu, Engkau memberikan kepada kami suatu jaminan. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang ada, Allah yang hadir dalam kehidupan kami di sini dan sekarang ini, juga di tengah-tengah segala pergumulan dan perjuangan kami. Tolonglah kami menjalani hidup kami dengan senantiasa ingat, Engkau hidup, Engkau ada, Engkau hadir dalam hidup kami, di sini dan sekarang ini, juga di tengah-tengah ketakutan kami. Tuhan Yesus, betapa takutnya pun kami, tolonglah kami untuk tidak pernah putus asa, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Amin.